Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi pada ibadah online, ibadah live streaming, di mana kita tetap bersuka cita, kita tetap mengucap syukur karena kebaikan Kristus. Saudara, di tengah maraknya wabah virus corona atau COVID-19 yang begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan, tetapi saudara pada hari ini, kuatkanlah hati saudara, siapkanlah hati saudara dan pikiran saudara dan fokus saudara kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus yang adalah damai sejahtera, yang telah memperdamaikan kita dengan Tuhan, yang menjadikan kita anak-anaknya, dan kita menjadi ahli warisnya, dan kita menjadi milik Bapa di sorga, di mana Allah mau tidak dapat memisahkan kita, tidak berkuasa atas kita lagi. Baik apapun juga tidak ada yang dapat mengambil kita dari kasih Tuhan yang sangat besar. Saudara terkasih, mari kita mulai ibadah kita berdoa. Saudara terkasih, mari kita naikkan pujian Kudaki Gunung yang Tinggi. Lagu ini sebuah lagu sekolah minggu, lagu anak-anak yang sering dinyanyikan di sekolah-sekolah minggu. Tetapi lagu ini sangat bagus. Menurut saya lagu ini sangat menguatkan kita, dimanapun kita berada, Yesus selalu beserta kita. Mari kita angkat pujian saudara yang terkasih. Yes, kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang, Yesus besertaku. Sekali lagi saudara, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang, Yesus besertaku. Ref, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi ladang gurun indah membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Kau ada di sukaku, Kau ada karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Biarlah kita tetap bergembira, saudara. Apapun yang terjadi, Kristus selalu beserta kita. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita yang penuh dengan sukacita. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan lagu Joy. I've got the joy, joy down in my heart. I've got the joy, joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. I've got the joy, joy down in my heart. I've got the joy, joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, joy down in my heart. I've got the joy, joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy down in my heart. I've got the joy down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. I've got the joy down in my heart. I've got the joy down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. I've got the joy of Jesus down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Thank you, Jesus. Tuhan, inilah hidup kami, Tuhan. Kami bawa di dalam doa kepadamu, Tuhan. Pada siang hari ini, Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Pakailah lidah bibir hamba, Tuhan, untuk memberitakan kabar baik yang bersumber dari Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Pada siang hari ini, Tuhan, tetap dalam seri khotbah doa, Tuhan. Bahwa biarlah kami belajar dari Rasul Paulus dalam kami memahami tentang doa dan bagaimana seharusnya kami berdoa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara terkasih, pada siang hari ini kita akan mendengarkan kabar baik yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus dalam seri khotbah doa yang saya beri tema tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi saudara dalam hidup kita hari-hari ini, apapun berita yang kita dengar hari-hari ini tuh saudara, tetaplah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetaplah kita berdoa dengan tidak patah semangat. Seperti khotbah minggu lalu, seorang janda yang menghadapi seorang hakim yang dia sedang berperkara dengan seorang laki-laki. Yang sebenarnya janda tersebut tidak bisa menang dalam perkara. Tetapi karena ia tahu ada hakim yang tidak takut akan Tuhan dan akan tidak sungkan dia terhadap orang sehingga dia tidak bisa disogok, dan sekalipun dia membuat keputusan tentang keputusan yang tidak benar, pembelaan yang tidak benar, dia tidak takut terhadap Tuhan, terhadap dosa. Nah, ini menggambarkan saudara bagaimana doa yang tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Tuhan adalah orang pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga saudara yang terkasih. Karena itu janda tersebut memperoleh kemenangan perkaranya. Dan Tuhan menginginkan kita memiliki iman yang ditujukan kepada Dia di saat kita berdoa. Ketika kita berdoa. Kenapa kita berdoa saudara? Karena kita tahu hanya Dia, hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup mengubah, membela, membenarkan, dan memenangkan segala perkara yang kita hadapi di dalam hidup ini. Demikian saudara, kita berdoa. Dan pada hari ini saudara, judul khotbah saya beri judul doa Paulus. Saudara, kebenaran firman Tuhan terambil dari Efesus 3 ayat yang 14 sampai ke 21. Saya ulangi saudara, kebenaran firman Tuhan terambil dari Nats Efesus, dari surat Efesus pasal yang ketiga, ayat ke-14 sampai dengan ke-21. Saudara, di dalam surat Efesus ini, kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus menegaskan betapa indahnya dan betapa bahagianya menjadi orang percaya atau menjadi orang-orang yang terpilih. Rasul Paulus menegaskan bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang terpilih di dalam kasih Allah yang telah ditentukan di dalam Kristus. Yang telah ditentukan dari semula, bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan Allah sudah memilih kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Dan bahkan kita menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, kata Allah telah memilih kita. Bukan saya memiliki keyakinan, bukan Allah pilih kasih, memilih orang-orang yang Dia selamatkan, memilih orang yang tidak diselamatkan. Tetapi saya meyakini bahwa Allah memilih kita menggunakan atau melalui pribadi yang lain, yaitu Yesus Kristus. Melalui pribadi yang lain, yaitu Yesus. Pribadi yang lain, tanda kutip, pribadi Yesus Kristus. Karena Allah telah menentukan di dalam diri Kristus Yesus itulah. Di dalam diri Kristus Yesus itulah Allah ingin kita yang dipersiapkan sebelum dunia dijadikan ini mendapatkan kekudusan dan tidak bercacat celah di hadapannya. Saudara, kata dipilih sebelum dunia dijadikan, saya meyakini bahwa sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, saudara, untuk apa? Apa tujuan termulia Tuhan menciptakan alam semesta ini? Kita tahu saudara bahwa di dalam jauh di belakang penciptaan itu saudara, sebelum Tuhan menciptakan bumi dan langit ini saudara, di dalam pikiran Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana agung Tuhan, dari kekal hingga kekal, Tuhan ingin menciptakan. Tuhan ingin menciptakan pribadi manusia yang sangat Dia kasihi. Karena itu jauh sebelum bumi diciptakan, Tuhan punya rencana itu. Dan Tuhan ingin manusia ini menempati bumi ciptaannya. Dan Tuhan ingin manusia berkuasa atasnya. Tetapi saudara, Tuhan tahu ketika Adam diciptakan untuk berkuasa atas bumi ini dan seisinya. Tetapi kita tahu Adam gagal, saudara. Adam gagal karena itu segala keturunan Adam, siapapun turunan Adam, telah bercacat dan tidak kudus di hadapan Tuhan.
Karena itu, Tuhan juga punya rencana yang jauh lebih mulia. Bahwa Tuhan sudah menentukan di dalam Kristus Yesuslah setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya itulah yang kudus tak bercacat di hadapan Tuhan. Menurut kerelaan hatinya. Kata ditentukan, dipilih, saya memahaminya seperti itu. Jadi siapapun kita hari ini saudara, yang kita tahu bahwa kita adalah keturunan-keturunan yang gagal dari Adam, yang tidak kudus dan yang bercacat celah dan tidak layak di hadapan Tuhan Allah. Maka Tuhan menetapkan Kristus. Melalui Dia kita percaya, kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Maka disitulah kita menjadi kudus tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah saudara, Rasul Paulus juga mengatakan kekayaan orang-orang terpilih ini. Kekayaan orang-orang yang percaya ini saudara. Dan jauh sebelum Kristus hadir di dunia ini, saudara terkasih, Tuhan membuat satu perjanjian dengan Adam mengenai keturunan. Dan juga Tuhan membuat satu perjanjian dengan Abraham. Dan melalui Abraham akan lahir keturunan. Keturunan satu orang keturunan, singular, satu keturunan. Tetapi kita tahu Abraham melahirkan, menurunkan bapak-bapak orang percaya. Bapak-bapak bangsa Israel. Melahirkan Ishak, melahirkan Yakub, dan melahirkan 12 suku Israel. Dan janji ini dipegang teguh oleh bangsa Israel ketika Tuhan juga memberikan hukumnya untuk ditaati yang menuntun mereka sampai kepada Kristus. Dan saudara, Paulus mengatakan di dalam Efesus ini saudara, bahwa orang-orang yang terpilih inilah, pemegang janji inilah, yang memiliki hak sebagai ahli waris. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbahagia, saudara. Karena itu, untuk istilah terpilih di sini, Paulus mengatakan ada suatu keluargaan yang namanya Israel. Dan hanya orang Israel yang layak menerima janji itu, yang layak menerima hak dan ahli waris itu. Dan berita ini, saudara, adalah berita rahasia Kristus, rahasia Allah yang terselubung bagi nabi-nabi, bagi seluruh anak-anak manusia keturunan Adam di zaman dahulu. Dan tidak pernah disingkapkan rahasia itu. Tetapi kepada Paulus mengatakan, saudara, bahwa dia menerima wahyu, menerima roh hikmat dari Kristus sendiri. Bahwa dia menjadi pelayan dari penyelenggaraan rahasia keselamatan Allah. Dan Paulus menjadi pelayan dalam tugas penyelenggaraan kasih karunia atau rahasia keselamatan Allah itu yang telah dirahasiakan kepada anak-anak manusia dan kepada para nabi di zaman dahulu. Tetapi dinyatakan di dalam Roh Kudus kepada rasul dan nabinya yang kudus pada masa saat ini. Dan Paulus mengatakan rahasia Kristus ini adalah bukan saja bagi orang Yahudi, tetapi berita Injil ini juga diberitakan sampai kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan orang-orang yang bukan Yahudi inilah kita yang jauh itu sudah menjadi dekat, dan kita berhak menjadi ahli waris atau anggota dari orang yang berhak menerima janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Untuk misi penyelenggaraan kasih karunia inilah, atau misi penyelenggaraan rahasia Kristus inilah, Paulus rela menjadi pelayannya. Paulus rela menjadi pelayannya
yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah, yaitu untuk memberitakan kepada kita, orang-orang yang bukan bersunat secara lahiriah atau orang-orang yang bukan keturunan dari orang-orang Yahudi atau orang Israel. Dan rahasia ini berabad-abad tersembunyi, saudara-saudara. Tetapi ini disingkapkan melalui roh hikmat dan pewahyuan atau penyingkapan kepada Paulus, dan rahasia yang tidak terduga ini diberitakan bagi kita pada hari ini. Supaya sekarang jemaat Tuhan, supaya sekarang kita diberitahukan berbagai hikmat Allah yang dilaksanakan di dalam Kristus Yesus untuk pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Bayangkan saudara, betapa luar biasanya penyelenggaraan rahasia keselamatan Allah atau rahasia kasih karunia Kristus ini yang disingkapkan kepada Paulus, bahwa kita akhirnya diberitahukan berbagai ragam hikmat Tuhan, berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga yang dilaksanakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Rasul Paulus juga akhirnya dengan disingkapkannya rahasia penyelenggaraan keselamatan Allah ini, atau penyelenggaraan rahasia kasih karunia Kristus ini, Paulus bersujud kepada Bapa. Karena daripada dialah segala turunan. Paulus mengatakan, Bapa karena daripada dialah bersumber segala keturunan yang ada di sorga maupun yang di atas bumi. Dan Bapa yang adalah Bapa yang mulia itu, yang adalah Allah itu, Dia itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenal, yang kita percaya pada hari ini. Saudara, kalau kita tahu apa yang didoakan oleh Paulus di dalam Efesus 3 ayat 14-21 ini adalah, Paulus berdoa supaya Allah menjadikan mata hati kita terang, sehingga kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Tuhan. Betapa kayanya, betapa mulianya bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepada Kristus sesuai dengan kekuatan kuasanya. Apa kekuatan kuasanya yang dipercayakan kepada kita, orang yang percaya kepada Kristus? Apa kehebatan kuasa Tuhan yang diberikan bagi kita, orang-orang yang percaya? Saudara, kuasa itulah yang membangkitkan Kristus dari kematian. Dan kuasa itulah yang telah mendudukkan Kristus di dalam kerajaan sorga. Dan dengan kuasa itu juga, Kristus menjadi yang terdepan, menjadi yang terbesar dari segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan kerajaan, baik yang ada di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Dan itulah kuasa yang diberikan kepada kita, saudara. Karena itu Paulus berdoa agar kita menerima kuasanya. Dan yang kedua, Paulus berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya di dalam batin kita. Sehingga oleh iman kita, Kristus diam di dalam kita, dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih-Nya. Paulus berdoa supaya kemuliaan Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh Kudus-Nya di dalam batin kita. Sehingga oleh iman kita, Kristus diam di dalam hati kita, dan kita berakar dan berdasar di dalam kasih itu. Di dalam kasih yang menjadi rahasia terbesar itu. Menjadi kasih, berakar dan berdasar di dalam kasih, di mana kasih itu adalah kasih yang tidak pernah disingkapkan oleh anak-anak manusia dan bahkan para orang-orang kudus yang zaman dahulu kala. Tetapi dalam kasih itulah kita berakar dan berdasar. Yang ketiga, Paulus berdoa supaya kita bersama
Orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjangnya, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, yaitu rahasia kasih Kristus. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Saudara, Paulus berdoa supaya kita bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu. Dan kita dapat mengenal kasih itu. Karena bagi orang Yahudi, rahasia kasih Kristus ini sangat tidak masuk akal. Bagi orang-orang di luar Kristus hari ini, mungkin rahasia ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin penyelenggaraan misi keselamatan yang daripada Allah itu terdapat di dalam Kristus Yesus? Karena memang kasih karunia ini tidak bisa dicerna lewat pengetahuan, melampaui segala pengetahuan. Karena itulah Paulus berdoa agar kita dapat memahami betapa dahsyatnya kasih itu. Yang keempat, Paulus berdoa supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Karena hanya Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Saudara, kalau saja kita ingin memahami, Paulus berdoa. Kalau aja kita ingin mengerti dan mengenal tentang betapa dahsyatnya kasih karunia Kristus itu, Paulus berdoa. Tetapi sesungguhnya apa yang kita doakan itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta itu, sesungguhnya itu terbatas. Karena itu di poin doa Paulus yang keempat, Paulus minta hanya kepenuhan Allah yang memenuhi kita. Sehingga kita dapat mengerti lebih daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Nah saudara, dalam surat Efesus yang tadi kita paparkan, kita coba gali, saya membuat suatu kesimpulan pernyataan bahwa doa bagi setiap orang percaya adalah kesempatan untuk meminta kepada Tuhan agar kita semakin berakar dan bertumbuh di dalam pengenalan akan betapa besar kasih karunia-Nya yang tidak terselami dan melampaui segala pengetahuan itu. Saya ulangi saudara, bagi kita orang percaya, doa adalah kesempatan untuk meminta kepada Tuhan agar kita semakin berakar dan bertumbuh dalam pengenalan akan betapa besar kasih karunia-Nya yang tidak terselami dan melampaui segala pengetahuan itu. Kalau begitu, mengapa kita perlu berdoa, saudara? Karena doa adalah ruang dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk meminta kepada Tuhan agar setiap orang percaya semakin berakar dan bertumbuh di dalam pengenalan. Pengenalan akan betapa besarnya kasih karunia Kristus yang tidak terselami dan melampaui segala pengetahuan kita. Bahkan kasih karunia Kristus itu melampaui jauh daripada apa yang dapat bisa kita doakan dan apa yang bisa kita pikirkan. Tetapi hanya roh hikmat dan wahyu atau penyingkapan untuk mengenal akan Allah, Bapa yang mulia itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih-Nya yang tidak terselami itu. Untuk mengenal Allah, Bapa yang mulia itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih-Nya yang tidak terselami itu, kita memerlukan roh hikmat dan wahyu atau penyingkapan. Apa saja pokok doa yang Paulus naikkan tadi? Yang tadi saudara ada 4. Kita perlu ingat itu saudara. Karena itu saudara, melihat situasi kondisi akhir-akhir ini kita semakin dibukakan akan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan kesudahan segala sesuatu memang sudah dekat saudara. Pengetahuan, ekonomi, kekayaan, kemegahan dunia, popularitas pada saat ini lumpuh total, tidak berarti lagi saudara. Bahkan teologi-teologi yang kemarin-kemarin sepertinya absen dan runtuh menghadapi situasi kondisi saat ini. Para penyembuh ilahi menghilang entah kemana. Yang dahulu menjanjikan kemakmuran di kala dunia resesi juga entah kemana. Jemaat gereja pun akhir-akhir ini menjadi frustasi. Karena mungkin saja mereka sudah tidak mau memberi persembahan kepada gereja. Karena gereja sepertinya tidak hadir di saat-saat seperti ini. Bayangkan saudara, jikalau iman jemaat tidak berakar dan berdasar atas kasih karunia Kristus yang tidak terselami itu, maka kita tahu, kita dapat pastikan apa yang akan terjadi pada gereja di masa yang akan datang. Sebab Alkitab sendiri mengatakan memang seharusnya segala sesuatu akan digoncangkan sekali lagi.
pada waktu dulu suara Tuhan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Tuhan berjanji sekali lagi Dia akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan juga langit. Sehingga tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kita tahu saudara apa yang tidak tergoncangkan, yaitu gerejanya yang sejati. Apa itu gereja yang sejati? Yaitu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan penuh hormat dan apa cara beribadah yang berkenan kepadanya? Bagaimana cara beribadah yang berkenan kepada Tuhan, saudara? Di dalam Matius 11 ayat 27 berkata bahwa segala sesuatu telah diserahkan kepada Kristus oleh Tuhan. Dan tidak seorang pun dapat mengenal anak kecuali Bapa. Dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Menyatakan apa, saudara? Menyatakan rahasia kasih karunia yang Dia beritakan kepada murid-murid dan kepada kita semua, saudara terkasih. Menyatakan apa, saudara? Menyatakan misi penyelenggaraan kasih karunia Kristus yang menjadi misteri selama berabad-abad. Dan ibadah yang berkenan itu adalah mengenal Kristus satu-satunya yang diutus dan mengenal Allah satu-satunya yang benar. Dan juga ibadah yang sejati adalah ketika kita menyerahkan seluruh tubuh kita untuk mengenal akan rahasia Kristus tadi, saudara. Mengenal betapa dalam, tinggi, panjang, dan lebar kasih Kristus itu. Mengucap syukur atas kasih-Nya yang telah mempersatukan kita dengan Allah di dalam salib-Nya. Saudara, misi kasih Kristus ini, saudara, rahasia keselamatan yang daripada Allah ini, membuat banyak orang Yahudi tidak dapat menerima apa yang diberitakan oleh Paulus. Sehingga mereka menolak untuk mempercayai Kristus. Tetapi Paulus tidak bisa menyembunyikan ini semua, saudara. Ketika ia dibukakan, ketika ia disingkapkan, dan ketika dia menerima roh hikmat daripada Kristus sendiri, dia harus menyatakan bahwa memang keselamatan bukan hanya milik orang Israel atau milik orang Yahudi saja. Tetapi justru rahasia yang sangat panjang, lebar, tinggi, dan dalam ini justru terjadi, justru berlaku bagi orang-orang yang tidak disunat secara lahiriah. Tapi justru rahasia keselamatan Allah ini terjadi bagi orang di luar bangsa Israel. Dan karena itu, saudara, di luar kita hari ini, saudara, banyak orang yang belum mengenal Kristus. Banyak orang yang belum mengenal Bapa yang mulia itu. Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, Bapa yang benar itu, saudara. Dan kondisi hari ini, saudara, di luar kita, banyak orang yang belum mengenal Allah itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu, saudara, seperti Paulus mengajarkan pada Efesus pasal 3 ini, setelah kita mengetahui bahwa kita adalah keturunan yang tidak kudus dan bercacat karena Adam, tetapi Allah di dalam kekekalan, Dia mempunyai suatu rencana yang agung, bahwa Dia sudah menyediakan Kristus Yesus agar kita, keturunan orang-orang yang berdosa ini, saudara, yang tidak kudus dan bercacat di hadapan Allah. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita mengerti rahasia kasih karunia Kristus ini, maka pada saat itu jugalah kita menerima Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan kita. Dan pada waktu kita percaya kepada Kristus, pada waktu kita datang percaya kepada Kristus, menyerahkan seluruh tubuh kita, pikiran kita, kekuatan kita, hati kita, maka kita menjadi kudus, tak bercacat, dan layak di hadapan Tuhan, Allah Bapa kita itu.
Saudara, biarlah pada siang hari ini saudara, kita berdoa bagi mereka yang di luar kita saudara, yang hari-hari ini mereka tidak tahu akan menuju kemana. Biarlah kita berdoa agar Tuhan membukakan mata hatinya, menerangi mata hatinya, agar Tuhan mengirimkan roh hikmat-Nya, menjamah mereka dan menyingkapkan rahasia yang besar ini saudara. Sehingga mereka dapat mengenal betapa panjang, dalam, tinggi, dan lebarnya kasih Kristus itu saudara. Sehingga mereka dapat mengerti, oh ternyata keselamatan atau rahasia keselamatan Tuhan Allah ini disingkapkan di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa biarlah siang hari ini mereka dijamah oleh kuasa Roh Kudus, oleh roh hikmat, dan oleh wahyu atau penyingkapan akan kebenaran rahasia keselamatan ini. Ada 4 pokok doa yang tadi Paulus panjatkan bagi kita, bagi mereka yang di luar kekristenan. Dan biarlah mereka juga beroleh kasih karunia Kristus. Dan juga biarlah saudara mereka dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga mereka juga berhak menjadi ahli waris. Seperti kita menjadi ahli waris, bahkan menjadi anggota orang-orang kudus, dan terlebih menjadi anak-anak milik kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada siang hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, di mana kami telah memahami betapa panjang, lebar, dan tinggi dan dalamnya kasih karunia-Mu ya Tuhan. Melalui roh hikmat-Mu Tuhan, kami dapat memahami, dan penyingkapan yang daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami dapat mengenal bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamalah mereka yang di luar ya Tuhan. Biarlah roh hikmat dan penyingkapan daripada Roh Kudus-Mu terjadi atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat mengenal kasih karunia Kristus dan rahasia keselamatan yang daripada Allah itu sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kerinduan-Mu akan perjamuan malam itu telah menjadikan kami layak menghampiri perjamuan kudus ini. Dengan kedatangan-Mu di dunia ini dan kematian-Mu di atas kayu salib, telah menghentikan semua tuntutan hukum dan kematian kekal yang seharusnya kami terima. Kami sangat bersyukur cawan yang seharusnya kami minum telah Engkau ambil alih dan Kau gantikan dengan cawan perjanjian baru, yang Kau meteraikan dengan darah-Mu sendiri, sehingga kami menjadi milik-Mu di sorga yang tidak mungkin dapat direbut oleh kuasa apapun juga. Roti ini mengingatkan kami akan Engkau, ya Yesus Kristus. Engkau sendiri memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dihadiahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengucap syukur dan hormat dan memuliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu. Bahkan Engkau telah memberikan hidup-Mu sebagai bukti cinta kasih-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami hidup di dalam-Mu dan Kau hidup di dalam kami, serta kami menerima kehidupan-Mu, yaitu kehidupan yang kekal. Penderitaan-Mu dan kematian-Mu membawa kami ke dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau. Sehingga kehendak-Mu telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami semua. Kami terima roti ini sebagai rasa syukur dan hormat bagi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, yang melalui sengsara-Mu telah menebus kami dari perbudakan dosa dan menjadikan kami jemaat-Mu yang kudus. Dan alam maut tidak berkuasa atas kami, sebab segala sesuatu adalah dari Engkau, dan oleh Engkau, dan kepada Engkau, bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanlah. Dan kami mengucap syukur atas cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu yang ditumpahkan bagi kami, sehingga seluruh perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara menjadi genap,
lunas telah Engkau bayar oleh darah-Mu sendiri ya Tuhan. Di kayu salib, Engkau telah mengampuni dosa kami semua, dan Engkau berkata, sudah selesai, tetelestai. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehidupan-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami semua. Karena itu jemaat Tuhan, minumlah cawan perjanjian baru yang telah genap dan sempurna dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus dengan penuh hormat dan sukacita penuh. Minumlah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perjanjian-Mu Tuhan, atas perjamuan kudus-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi milik-Mu di sorga, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, di mana Paulus mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami yang tadinya tidak layak berdiri di hadapan-Mu Tuhan, karena kematian dan pengorbanan Kristus, kami telah menjadi satu di dalam Engkau Tuhan. Dan kami telah menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah roh hikmat ini dan pewahyuan penyingkapan ini terjadi bagi mereka di luar sana Tuhan, yang belum mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami berdoa Tuhan, untuk masa ini Tuhan, untuk keadaan hari ini Tuhan, di mana dunia sedang digoncangkan Tuhan oleh virus corona Tuhan. Ekonomi tumbang Tuhan. Para medis tumbang Tuhan. Kekayaan tidak ada artinya hari ini Tuhan. Kegembiraan tidak ada artinya, dan bahkan popularitas tidak ada artinya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau pegang alih Tuhan, Kau ambil alih Tuhan, Kau pegang kendali dunia ini Tuhan. Dunia yang Kau ciptakan bagi kami Tuhan. Dunia yang penuh damai ya Tuhan. Virus adalah juga makhluk yang Kau ciptakan ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu yang perkasa ya Tuhan, di mana di atas langit, di bumi, dan di bawah bumi semua tunduk di dalam nama-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, dan kami percaya virus corona ini mendengar suara-Mu Tuhan. Virus corona ini memahami bahasa-Mu Tuhan. Sehingga aku perintahkan di dalam nama Yesus Kristus, virus corona tidak merusak dan tidak menjangkiti, menulari, menyakiti manusia yang adalah bait Tuhan. Manusia yang adalah gambar dan rupa Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah dunia ini Tuhan. Memang sudah terguncang dan sedang terguncang. Tetapi biarlah kerajaan yang tidak tergoncangkan berdiri teguh Tuhan di bumi ini, menjadi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang memiliki masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan Tuhan, masalah sekolah studinya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong. Kami berdoa, bukan kami mengatur Tuhan. Kami berdoa bukan doa kami sangat manjur. Kami berdoa karena kami tahu cuma Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Karena itu Tuhan, bekerjalah Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Demikianlah kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara, pulanglah, beritakanlah Injil, tetaplah berdoa, doakanlah mereka yang belum mengenal betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus itu. Berdoalah agar roh hikmat dan penyingkapan daripada Roh Kudus itu sendiri menyertai mereka, terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka juga dilayakkan kudus tak bercacat di hadapan Tuhan Allah, sehingga mereka juga berhak menerima keselamatan yang diberikan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa senantiasa bagi mereka dan tetap beritakan Injil. Karena itu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Bapa yang mulia itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus yang terus mengingatkan kita akan perkataan Kristus dan akan perintah Kristus bagi kita, sehingga kita hidup semakin berkenan dan hidup layak di hadapannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.